Itu ledakannya berapa kali, Bang, yang Abang rasakan ketika itu? Ledakan itu mungkin kita nggak ngeh ya, karena memang kita nggak fokus ke ledakan. Tapi ada beberapa teman yang bilang itu ledakannya 2 kali. Ledakan Hmm. pertama itu biasa, karena dari apa namanya, ledakan kebakaran, apa, meledak gitu doang gitu loh, biasa gitu, Ha, bukan yang besar. oke. Nah, yang pertama itu kecil, mungkin nggak terlalu kedengeran karena ya, tapi Hmm. teman-teman ada yang bilang ada yang dengar. Nah, Yang terus kedua yang itu yang kedua, itu yang besar banget emang. yang ada gelombang kejutnya tuh ya, Bang ya? Ya, itu gelombang itu ledakan yang kedua memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa The Dream Project. Gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini kamu bareng Mario nih di Deep Talk. Kita akan membahas mengenai isu atau berita internasional nih, perihal ledakan yang ada di Beirut, Lebanon. Kita akan membahas bersama salah satu pelajar Indonesia yang berada di Beirut, yaitu Bang Audi, di mana kita akan menanyakan beberapa informasi mengenai ledakan yang terjadi di sana dan bagaimana penanganan pasca ledakan di Beirut sana. Oke, sebelum terhubung dengan narasumber, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video-video di The Dream Project, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Langsung aja kita hubungi Bang Audi yang berada di Beirut. Selamat siang waktu Lebanon dan selamat sore waktu Indonesia nih, Bang. Iya, selamat siang waktu Lebanon, selamat sore waktu Indonesia. Oke, jadi Bang Audi itu mahasiswa ya, Bang, di Lebanon nih. Ya, betul. Di universitas mana nih, Bang, kalau boleh tahu? Universitas Dakwah, Oh, oke. Dakwah University. Hmm. Kalau boleh tahu tuh, Bang Audi ini tinggalnya di Beirutnya juga berarti? Ya, di Beirut ya, persis. Di Beirut persis. Jaraknya berapa jauh dari ini, Bang, yang mau kita obrolin mengenai ledakan di Beirut itu berapa jauh sih Oh dari ya, pusat ledakan? itu kita kira-kira di peta itu sekitar 4,5 kilometer. Oh. Berarti Abang itu ada di lokasi kejadian itu, Bang? Maksudnya terasa tuh getaran? Terasa, iya, terasa banget emang. Bisa diceritakan nggak, Bang, kronologinya saat ledakan terjadi itu, mungkin waktu pukul berapa, terus suasana di sana seperti apa gitu, Bang? Oh iya, boleh, boleh. Jadi waktu itu tepatnya tanggal 4 Agustus. Nah, memang dari di awal kita memang kan jarang ngelihat berita segala macam. Kita memang hari itu lagi berkumpul di sekretariat PPI Lebanon untuk uh, apa namanya kan, setelah H+3 Idul Adha, H+2 Idul Adha nggak salah. Nah, kita emang merencanakan untuk bakar-bakar segala macam, memang tidak tahu apa yang terjadi di luar sana karena kita jarang lihat berita. Nah, ketika itu uh, kita memang lagi ngobrol-ngobrol, duduk santai untuk merencanakan nanti malam untuk bakar-bakar. Nah, ketika itu ada getaran yang lumayan. Kalau di ininya, kalau kayak di Indonesia tuh kayak gempa bumi memang, maksudnya apa, berguncang lah bumi gitu. Tapi cuma daerah sini aja, sekitar emang lumayan jauh, radiusnya itu jauh banget. Nah, terus ketika itu kita langsung sigap, maksudnya kita tanpa basa-basi langsung hening, mereka langsung siap-siap, kita juga semua langsung siap-siap untuk turun ke bawah. Lalu ketika mau turun ke bawah itu ada bukan ledakan, angin kencang yang, jadi awalnya gempa, lalu
diteruskan dengan angin yang kencang. Itu kayak angin topan, kenceng banget ya pokoknya. Lalu akhirnya kita turun ke bawah untuk takutnya terjadi kerusakan yang lebih parah di apartemen atau di sekretariat PPI gitu. Takutnya ada yang runtuh, ada yang apa. Jadi kita mending ke bawah semua. Satu apartemen itu turun ke bawah semua. Dan terus kita tanya-tanya dong akhirnya, itu ada apa. Terus kata orang sini, orang lokal sini bilang itu ada ledakan. Nah, saya pikirnya itu ledakan biasa karena memang keadaan musim panas, misalkan mungkin ada ledakan di salah satu restoran atau apa, itu hal yang bukan hal biasa ya, maksudnya kecelakaan yang di musim panas aja gitu loh. Nah, terus ketika itu ya udah biasa gitu. Akhirnya kita disuruh orang lokal, ya udah kalian naik lagi agar tidak kenapa-napa gitu. Karena ini bukan gempa bumi, ternyata ledakan. Takutnya ketika kita di luar ada ledakan susulan atau ledakan apa, takutnya nanti kena puing-puing reruntuhan gitu kan. Agar tidak kena itu, kita sudah masuk ke dalam, naik lagi ke atas. Nah, terus kita lihat berita. Saat itu memang tiba-tiba koneksi internet itu sangat buruk, entah kenapa. Tapi kita bisa melihat laporan yang terjadi gitu. Maksudnya dari kawan-kawan yang dari teman-teman itu dapat semua video itu langsung viral yang mungkin sudah tersebar di Indonesia gitu, video-video itu. Kita melihat, wah ternyata memang ledakannya besar dan itu gudang loh, maksudnya gudang di pelabuhan. Dan ternyata di awal itu memang sudah ada kebakaran yang menyebabkan yang meluas gitu. Ternyata di gudang itu bukan hanya barang-barang biasa, ternyata di situ ada apa istilahnya, amonium nitrat. Nah itu, jadi yang sampai 2.750 ton. Akhirnya udah kita melihat berita dan sekitar sini sih alhamdulillah enggak, tapi masih ada kerusakan kecil untuk rusak ringan. Ya lumayan, pokoknya kaget aja, shock karena gitu. Karena nggak pernah ngerasain kayak gitu kan sebelumnya. Oke. Itu ledakannya berapa kali, Bang, yang Abang rasakan ketika itu? Ledakan itu mungkin kita nggak ngeh ya, karena memang kita nggak fokus ke ledakan. Tapi ada beberapa teman yang bilang itu ledakannya 2 kali. Ledakan pertama itu biasa, karena dari ledakan kebakaran meledak gitu doang gitu, biasa gitu, bukan yang besar. Oke. Nah, yang pertama itu kecil, mungkin nggak terlalu kedengeran karena ya, tapi teman-teman ada yang bilang ada yang dengar. Yang kedua itu yang kedua, itu yang besar banget memang. Yang ada gelombang kejutnya tuh ya, Bang ya? Ya, itu gelombang itu ledakan yang kedua memang. Oh. Itu sangat parah ya, emang kita nggak kepikiran sebesar itu. Kita berpikirannya hanya ledakan biasa. Taunya ledakan seperti itu, dan video yang beredar itu memang yang besar, membentuk jamur itu loh, yang kayak bom di Jepang waktu itu, waktu perang. Kayak bom nuklir ya, Bang? Kayak nyangka aja. Nah iya, itu dia, kataku, aduh ini kenapa ini kan. Nah, terus kita kan ya nggak langsung memikirkan, pokoknya banyak lah langsung isu yang beredar tuh, ada yang gara-gara apalah, ada yang jatuh bom atau gara-gara bom gitu kan. Kita langsung menunggu hasil dari KBRI kan, dan kita pun juga mencari-cari info yang benar memang. Nggak hanya langsung, ini gara-gara bom, nggak mungkin itu loh. Jadi kita juga harus tunggu berita dari Kedutaan Republik Indonesia yang di Lebanon. Oke. Terus nih Bang, ini Abang masih di asrama yang ditempatin kemarin berarti? Iya, masih sama persis. Masih. Dugaan sementara Bang untuk berita-berita di daerah sana, mungkin informasi yang Abang dapat dari KBRI itu
penyebab ledakan ini diduga apa, Bang? Diduga tuh masih ini sih, amonium nitrat memang. Maksudnya entah kenapa bisa ada amonium nitrat di gudang logistik, dan itu masih belum tahu ya, maksudnya kenapa bisa ada ribuan ton di amonium nitrat itu ada di sana, ada di gudang logistik itu. Terus juga penyebab di awal itu kalau kita perhatikan dengan detail, eh, percikannya itu percikan seperti kembang api, dan bukan karena yang langsung, kan di Indonesia tersebar itu gara-gara apa namanya bom apa gitu, itu enggak. Di awal itu memang kayak kembang api, yang pericik-pericik-periciknya gitu tuh, dari awal tuh begitu, dan kedua terakhirnya langsung ledakan yang besar. Oke. Terus keadaan warga dan korban di sekitar sana tuh gimana, Bang? Setahu Abang. Dan ya sampai saat ini sih terakhir ya ada 100-an yang, dan 4.000 sampai 5.000 lebih itu yang luka-luka. Emang rumah sakit mungkin sekarang sudah agak optimal ya, maksudnya dalam artian dulu di awal kali ledakan itu memang rumah sakit semua itu penuh, sampai penuh semua karena saking banyaknya korban, dan akhirnya sampai di apa, bukan dialokasikan, dikirimkan ke beberapa rumah sakit yang agak di luar Beirut. Jadi sampai saat ini mungkin korban itu hanya bukan hanya ya, memang membutuhkan darah kan, karena korban kebanyakan itu tertimpa dari reruntuhan dan kaca-kaca, dan yang sampai menempel di badan itu mereka banyak membutuhkan darah. Terus untuk kabar WNI yang di sana nih, mungkin khususnya Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Beirut itu seperti apa, Bang? Apakah kondisinya baik-baik aja atau ada korban dari warga negara Indonesia? Oh ya, kalau untuk mahasiswa sampai saat ini semua aman, apalagi terutama yang di Beirut ya, itu aman semuanya, alhamdulillah. Terus untuk WNI itu saya dari grup ya, dari grup itu memang ada salah satu WNI itu terkena benturan. Tapi saat ini alhamdulillah udah, maksudnya udah di rumah, udah dibawa pulang sama apa teman-temannya yang satu apartemen, itu sudah dibawa pulang dan sudah bisa, alhamdulillah udah sembuh sih. Jadi bisa dibilang ini semuanya aman, karena kita nggak pernah keluar-keluar semenjak ada COVID gitu kan, jadi jarang keluar-keluar. Kebetulan juga terjadi ketika pandemi ya, Bang? Iya, itu makanya memang pas pandemi kita udah apa namanya malas keluar. Untungnya pas saat pandemi gitu kan, dan ada peraturannya memang ketat, karena nggak pakai masker tuh nanti didenda berapa. Nah makanya daripada kita didenda, mendingan kita diem di rumah kan. Kalau misalkan nggak pandemi, mungkin kita lagi jalan kemana gitu, dan ya nauzubillah sampai kena. Terus untuk penanganan pasca ledakan di sana itu cukup baik ya, Bang? Maksudnya kayak tadi kan udah dibersihkan, lalu untuk kesehatan korban ataupun pengungsi yang sempat rumahnya runtuh di daerah sana itu seperti apa? Ya, sampai saat ini yang saya lihat keluar, dan bukan meliput ya, maksudnya lihat dari media sosial segala macam, itu kalau untuk penanganannya memang bagus, sangat sangat bagus malah, karena setelah pasca ledakan itu warga lokal atau warga Lebanon itu mengadakan bersih-bersih bersama. Nah, jadi mereka tuh orang-orang Lebanon itu membersihkan apa namanya, bergotong royong untuk membersihkan puing-puing yang berada di sekitar ledakan. Itu banyak. Jadi nanti ada pos ini, terus juga dari Palang Merah Lebanon itu apa namanya, membagi tugas dengan si volunteer membersihkan. Nah, Palang Merah ini untuk membawa ke langsung ke rumah sakit. Jadi
baik banget, maksudnya akrab solid gitu lah. Oke. Itu kan dekat pelabuhan ya Bang. Ya benar. Kegiatan di pelabuhan sendiri udah mulai pulih atau masih diberhentikan Bang untuk sekarang? Setelah Untuk saat semingguan ini. ini, untuk saat ini masih diberhentikan, masih dibersihkan ya, karena memang yang di Marfa itu, maksudnya yang di pelabuhan itu ternyata bukan pecahan yang biasa. Di sana tuh berat, apa namanya, gedung-gedung yang memang ada apa, alat berat, ada seperti kayak apa tuh, truk derek segala macam di sana banyak. Jadi masih total berhenti di sana. Belum ada apa-apa, kecuali untuk eh, bagian tim forensik yang untuk memeriksa ini ada apa itu mungkin hanya memeriksa aja. Oke. Terus dampak dampak dari ledakan ini tuh apakah berdampak untuk Lebanon sendiri atau cuman di daerah pelabuhan itu Beirut atau seperti apa Bang? Karena kan itu kan pelabuhan kan cukup sentral ya Bang untuk mungkin logistik atau Ya. menyalurkan apalagi di masa pandemi ini udah cukup susah lah untuk perekonomian di setiap negara gitu. Ya. Jadi memang untuk mungkin saat ini belum terasa ya, tapi uh, bakal kerasa nanti. Mungkin kita ya nggak tahu ya, karena pusatnya apa namanya makanan itu dari sana semua, terutama makanan-makanan impor dari luar seperti beras dan lain-lain itu dari sana semua. Mungkin sampai saat ini belum terasa, tapi memang apa namanya, pas sebelum ledakan ini pun juga, sebelum pandemi ini pun juga ekonomi itu krisis memang dari sebelum ledakan ini pas saat pandemi, dan kebetulan ditambah lagi dengan ledakan. Tapi kita sih kalau untuk mahasiswa sampai sekarang ini memang merasa kesulitan karena misalkan contoh tidak bisa ngambil uang di bank, atau tidak apa, harga uang itu kan di sini ada dua mata uang ya, mata uang dolar Amerika dan Lebanese pound, atau kita sebutnya lira biasanya. Nah itu awalnya yang sama rata, maksudnya satu dolarnya itu rata 1.500, dan jadi sekarang 4 dolarnya itu mungkin sampai 8.000. Itu terjadi sebelum ledakan pas saat pandemi ini memang. Jadi wah, berat banget untuk mahasiswa sih sebenarnya, apalagi nanti ditambah dengan ledakan yang memang pusatnya apa namanya perekonomian ya, bisa dibilang gitu. Mungkin nggak bisa dibayangkan sih sebenarnya. Berarti mata uang Lebanon pun dari masa pandemi udah terpukul ya Bang? Ya, jadi apa namanya, demo dimulai dari tahun lalu November, memang sudah besar dari November kemarin sampai saat ini. Dan itu ekonominya udah mulai berubah, entah kenapa, saya belum tahu lagi. Tapi harga dolar dan mata uang sini tuh langsung berubah drastis. Yang awalnya standar-standar aja, nggak pernah berubah. Oke. Ada respon khusus nggak nih Bang dari PPI ataupun KBRI pasca ledakan ini mungkin? Untuk apa itu, Mas? Mungkin apa ada katakanlah misalkan ada WNI dekat sana atau mungkin memindahkan WNI yang tinggal di sekitar situ atau seperti apa? Oh, kalau untuk WNI atau ya kan, WNI itu banyak tersebar ya, dan kemarin dari beberapa kemarin itu staf dari KBRI, dari kedutaan itu sudah mengecek seluruh WNI yang memang rumahnya berdekatan dengan ledakan, itu cuma mengecek saja, dan gimana kondisinya segala macam memang dijenguk aja gitu loh. Sampai saat ini ya sudah dicek semuanya, nggak sampai kan kita kan ada yang di pusat, ada di Beirut, ada yang di Tripoli bagian utara, ada yang di timur.
Jadi kalau untuk di Beirut sudah diperiksa semuanya sama KBRI. Oke, Bang. Berarti info sampai saat ini untuk WNI yang di sana aman semua ya, Bang ya? Tidak ada sampai ada Aman, korban aman, jiwa. aman semuanya. Alhamdulillah. Kena, Oke, Bang. ya maksudnya hanya luka, bukan hanya sih, ya luka-luka biasa, alhamdulillah. Oke, Bang, paling itu aja sih, Bang, yang informasi yang perlu kita dapatkan nih dari Indonesia, karena ya di Indonesia sendiri Ya, banyak terjadi simpang siur masalah ledakan itu gitu kan. Terus ya benar, benar, benar. ha, terus paling ya pasti keluarga dari mahasiswa pun khawatir juga untuk hal ini, karena Ya kan benar, benar, sangat benar sekali. sangat dekat apa untuk asramanya itu. Saya juga kemarin sempat ya Ya benar. sempat apa riset sedikit. Ada presiden Ya PPI benar. PPI juga kan sering diundang televisi Ya untuk untuk bahas live, ledakan. untuk live terus untuk apa? Nah, Jadi bisa dilihat di berita-berita memang. iya, itu terlihat dekat sekali sama asrama sih, nggak jauh-jauh banget lah gitu. Oke, Bang, terima kasih atas. Ledakan sampai ujung itu 10 Ha, kilo memang. iya. Jadi 4,5 itu masih besar. Oke. Itu berarti untuk gedungnya sendiri itu ada kerusakan ya, Bang ya? Tadi ya. Di gedung asrama sih kerusakan kecil aja Kecil seperti aja kan. kaca itu ya kecil, nggak sampai Kecil. besar. Yang besar itu yang 1 sampai 2 kilo Oke. itu Oke, besar Bang, paling banget. itu aja sih informasi yang perlu kita dapatkan untuk pemirsa The Dream Project. Terima kasih, Bang, atas Ya, waktunya. Udah ya menyempatkan waktu sama-sama. untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Ya, Mungkin di lain waktu, setelah tahu ada informasi terbaru, mungkin kita bisa oh ngobrol-ngobrol ya, lagi. Oke. siap siap. Ya. Terima kasih ya, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Dan itu tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Bang Audi di Beirut. Bisa kita dengar tadi jika kondisi di Libanon udah di daerah ledakan utamanya udah mulai dibersihkan dan udah mulai stabil, namun untuk pelabuhan sendiri masih belum dibuka, dan dugaan sementara ledakan itu bukan disebabkan oleh bom, namun memang ada bahan kimia di sana yang mudah meledak. Lalu untuk WNI di sana sejauh ini tidak ada korban jiwa, tapi ada tadi beberapa yang luka-luka namun masih bisa tertolong. Sekian informasi yang dapat Mario sampaikan di TikTok kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel The Dream Project dan tonton video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.